Shalom, saudara-saudariku yang terkasih. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan karunia Roh Kudus kiranya melimpah dalam hidup kita masing-masing dimanapun kita berada. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini, tertulis dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 43. Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, mengikuti hukum Musa, roti hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanah yang dipersembahkan kepada Tuhan merupakan bagian dari hamba Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh seorang yang datang kepada Elisa dengan membawa roti hulu, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru. Secara matematis, roti ini hanya cukup untuk kebutuhan 20 orang saja, sedangkan mereka yang hadir dan membutuhkan adalah 100 orang. Sangat tidak seimbang. Maka wajarlah kalau pelayan Elisa tidak berani menghidangkan roti itu bagi mereka. Bandingkan misalnya kalau kita diberi tugas atau tanggung jawab untuk menghidangkan makanan bagi banyak orang, sedangkan persediaan makanan itu sangat terbatas. Nampaknya kita pun tidak berani menghidangkannya, tidak mau ambil risiko. Itulah pertimbangan dan perhitungan manusia. Tetapi lihatlah betapa Elisa sangat yakin akan pertolongan Allah. Dia berkata, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang makan bahkan akan ada sisanya." Melalui perkataan ini, Elisa hendak menantang sekaligus mengajak kita supaya untuk berani melihat bahwa Allah selalu mampu menyediakan kebutuhan umatnya, bahkan dalam situasi yang nampaknya hampir tidak ada jalan keluar. Saudara-saudaraku, kita tentu pernah berada dalam situasi kesulitan. Bahkan kesulitan itu kadang-kadang menghalangi kita untuk berani menghadapi kehidupan, menghambat kita untuk melangkah maju. Kita kadang-kadang berada dalam situasi dilematis, sehingga kita pun pada akhirnya bimbang dan tidak berani mengambil risiko. Kita juga pernah mengalami kekurangan dalam berbagai hal, terutama kekurangan kebutuhan sehari-hari. Demikian juga kita pernah menghadapi sakit penyakit baik oleh diri sendiri maupun oleh
keluarga kita. Masih banyak lagi yang pada intinya hendak menegaskan bahwa hidup kita tidak pernah lepas dari berbagai kesulitan. Namun di tengah-tengah kesulitan itu Allah pasti hadir dan memberi kita orang-orang percaya kelimpahan. Merasa kurang merupakan salah satu penyakit manusia, termasuk kita sebagai orang Kristen. Akibatnya banyak orang menempuh jalan pintas hanya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dan tidak bisa melihat bahwa sesungguhnya Allah mampu menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, bahkan mampu melipat gandakan kebutuhan manusia itu. Saudaraku yang terkasih, kiranya Tuhan menjaga kita umat kesayangannya dan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan, supaya kita melihat kebesaran Tuhan dalam situasi tersulit kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Maha Pengasih, lawat dan pulihkanlah negeri kami ini. Di masa pandemi ini, banyak persoalan ekonomi dan keuangan membuat banyak keluarga gelisah. Banyak kebutuhan yang harus kami penuhi, tetapi keuangan seret dan macet. Semuanya itu menambah beban hidup kami. Ya Tuhan, berkatilah pekerjaan dan usaha kami setiap hari. Kami berharap dari-Mu, pasti tidak ada kekurangan apapun, sebab Engkau adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Kiranya berkat-Mu melimpah bagi kami, walau kami berada dalam situasi sulit dan sesulit apapun. Berikanlah kami hati yang sabar, menantikan datangnya kebaikan-Mu, karena kami yakin Engkau akan melepaskan kami dari kesesakan ini tepat pada waktunya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini dan selama-lamanya. Amin.